if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue kembali membahas satu pertandingan, yaitu Super Copa de España yang main tadi malam antara Real Madrid berhadapan dengan Valencia. Ya, buat kalian yang belum tahu, Super Copa de España itu sebelum 2018-19 formatnya itu adalah juara Copa del Rey ketemu dengan juara Liga. Sama kayak FA Community Shield, kurang lebih seperti itu. Nah, semenjak 2018-19 itu diubah formatnya menjadi 4 tim dan mainnya biasa biasa 2 leg 1 leg 2, kali ini enggak, main 1 leg itu mainnya di tempat netral, biasanya di Arab Saudi, ya. Jadi 4 tim ini adalah juara Copa del Rey, juara La Liga, runner up La Liga, dan juga runner up Copa del Rey. Jadi ada 4 tim. Nah, Real Madrid ikut Super Copa de España ini dengan Valencia, Real Betis dengan Barcelona. Madrid Barcelona sebagai runner up dan juara La Liga, sedangkan Valencia dengan Real Betis sebagai juara dan runner up Copa del Rey, Copa del Rey. Nah, Real Madrid ketemu dengan Valencia tadi malam dan Barcelona besok akan ketemu dengan Real Betis. Nah, kita bahas dulu dari starting 11. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, seperti mencadangkan Luka Modric, Dani Carvajal, Mendy, dan juga absennya David Alaba dan Tchouaméni tentu saja membuat starting 11 dari Real Madrid sedikit mengalami perubahan. 4-3-3-nya di Courtois tetap sebagai penjaga gawang, Militao, Rudiger, Vasquez, dan Nacho Fernandes. Di tengah ada Camavinga, Valverde, Kroos. Di depan ada Vinicius, Benzema, dan juga Rodrigo. Dan Valencia pun bermain dengan 4-4-2. Di depan ada mantan striker Manchester United adalah Edinson Cavani. Di tengah ada Musa, Almeida, Lato, dan juga Justin Kluivert. Di depan ada Samuel Diaz-Lino juga. Terus di belakang ada Korea, Komert, Oskar, dan juga Jose Gaya. Bagaimana jalan pertandingan? Di awal-awal memang Madrid mencoba menguasai permainan. Ya, mereka mencoba mendominasi, tapi mereka cukup sulit untuk menembus pertahanan Valencia yang cukup rapih kalau gue bilang. Ya, cukup rapih, tapi di pertengahan gue bisa bilang Valencia yang mulai mengimbangi lah. Gue tidak bilang Valencia mendominasi, tapi Valencia mengimbangi. Dan yang gue lihat jelas betul di pertandingan ini adalah Real Madrid terlihat pemainnya itu yang biasanya dalam kondisi kebugaran prima 90-100%, di pertandingan kali ini secara fisik maupun kebugaran mental itu gue lihat Madrid berada di 70%. Begitu juga dengan Valencia. Banyaknya pemain yang cedera, karena cedera dia harus diganti. Dari Real Madrid ada 2 pemain, yaitu si Militao sama si Vasquez. Dari Valencia ada 3 pemain yang diganti karena cedera. Dan itu semua menunjukkan bahwa kedua tim tidak bermain dalam kebugaran yang baik. Itu dulu. Sehingga secara permainan lambat. Jujur, temponya itu sangat amat lambat. Madrid pun terlihat, ya, kelihatan banget kalau lu bermain dengan tempo lambat, sirkulasi bola juga lambat, pergerakan pemain juga tidak semobile biasanya. Itu karena kebugaran pemain lu tidak dalam kondisi yang prima. Maka dari itu, it's a boring match. Babak pertama, babak kedua. Babak pertama Madrid dapat peluang, iya, dapat setengah peluang. Dapat penalti, layak penalti, kakinya ngangkat sampai betis itu atau sampai lutut, gila itu. Nggak ngerti juga gue bisa bikin pelanggaran kayak gitu. 1-0, ya, tapi secara permainan juga nggak berkembang juga. Di babak kedua Valencia bisa curi gol cepat di menit 45 plus ya, nggak sampai 46 bahkan. Dari crossingnya bagus banget by the way dari Lato, benar-benar di belakang 2 center back.
Dan itu juga ada kesalahan dari Vasquez yang telat untuk nutup, dan dia pun langsung pada saat setelah gol kan dia kayak megang kepalanya seakan-akan bahwa ya itu kesalahan dia, memang dia mengakui juga. Nah, satu sama kembali lagi temponya ya so-so, kadang-kadang Madrid mengurung, kadang-kadang Valencia mengurung, dan dapat beberapa peluang yang disia-siakan atau di-save oleh kiper. Dua kiper menurut gue penampilannya sangat bagus. Ya, di babak pertama Courtois bisa menyelamatkan peluang emas 24 karat dari Valencia. Di depan gawang masih bisa ditepis oleh Courtois. Ya luar biasa itu kalau bukan Courtois gue rasa udah masuk. Terus begitu juga dengan Mamardashvili. Berkali-kali babak kedua, terutama babak kedua sampai extra time, melakukan save yang gemilang, melakukan save dengan tendangan Vinicius one on one di menit 90. Terus Vinicius juga melakukan shot di extra time bisa di save. Terus Kroos juga di save. Semua praktis bisa di save. Valverde juga bisa di save tendangannya dari jauh oleh Mamardashvili. Jadi kedua kiper ini yang menurut gue dua-duanya mainnya paling bagus di antara pemain-pemain yang lain. Ini menyedihkan. Kenapa? Karena pemain-pemain yang bermain di lapangan tidak menunjukkan performa terbaik mereka. Ya, tidak menunjukkan performa yang seharusnya mereka tunjukkan. Dan gue terlebih kecewanya kepada pemain Madrid karena mereka tidak bermain dengan kapasitas permainan mereka. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ya tadi gue bilang, performa Real Madrid ini setelah Piala Dunia gue lihat agak menurun. Mereka menang susah payah lawan kemarin 2-0. Terus mereka kalah lawan Villarreal. Sekarang juga menang adu penalti. Jadi mereka pun tidak konsisten setelah Piala Dunia terutama. Mereka tidak menunjukkan performa yang seperti sebelum Piala Dunia. Walaupun sebelum Piala Dunia mereka juga agak terseok-seok. Nah, terutama dari seorang Vinicius. Di pertandingan kemarin one of the worst player menurut gue Vinicius. Dia mendapatkan mungkin 10 bola tapi dia kehilangan mungkin 12 kali bola. Berkali-kali hilang bola ke dia hilang, bola ke dia coba dribble hilang. Gue nontonnya sampai wah gila, dongkol abis. Dan yang hebatnya adalah nih orang udah mainnya bapuknya minta ampun, plus. Masih dimainkan 120 menit oleh Ancelotti. Nah ini bukannya lu ganti dia dengan Asensio, malah lu ganti Rodrigo dengan Asensio, bukan Vinicius. Walaupun si Rodrigo juga gak terlalu kelihatan, tapi at least mainnya itu lebih bagus dibandingkan si Vinicius ini. Nah, yang menjadi repot adalah kalau lu cek benchnya Real Madrid, tidak ada pelapisnya dari seorang Vinicius di depan. Yang ada sisanya strikernya hanya ada Mariano Diaz dan juga Eden Hazard. Eden Hazard tahu sendiri kemarin sudah dicoba di Copa del Rey, lihat badannya seperti apa dan lihat permainannya seperti apa. Tidak akan bisa berkompet di liga melawan tim yang kompetitif, dia nggak bakal bisa lah. Karena secara postur, aduh ampun deh, gue lihat Hazard. Nah ini menjadi PR, bukan untuk pemain. Pemain nanti mungkin perlahan-lahan akan menemukan performa terbaiknya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah dari manajemen Real Madrid yang selalu bilang bahwa squad kita sudah bagus, squad kita sudah cukup, kita tidak akan beli pemain lagi di Januari. Ini menurut gue sangat gegabah apa yang dilakukan oleh Real Madrid. Sangat sombong. Karena lu itu belum mendapatkan case cedera seperti ini. Sekarang yang cedera Alaba, Tchouaméni, Camavinga kemarin juga pada saat diganti menit 46 dia kelihatan di bench itu dia di kompres lututnya, kemungkinan ada masalah walaupun cedera ringan kemungkinan. Militao cedera dan Vasquez cedera. Sekarang banyak pemain lu yang cedera dan tidak ada pelapis lu yang sepadan di bench. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika ini terjadi. Dan oke, mungkin 1-2 match bisa di cover, tapi ketika menghadapi liga yang berkelanjutan, nanti harus hadapin Champions League, lu yakin dengan kapasitas pemain lu yang ada sekarang? Terutama di depan. Kalau Benzema cedera, selesai gue bilang. Sekarang murni Real Madrid hanya punya 4 penyerang yang bisa diandalkan. Asensio, Benzema, Vinicius, Rodrigo. That's it. Kadang Valverde yang gelandang harus digeser ke depan, yang menurut gue agak sedikit kalau Valverde udah main sebagai wing, otomatis kita akan bermain jauh lebih reaktif atau bertahan. Karena Valverde lebih bagus main di tengah, dia lebih mobile. Dan itu terlihat tadi malam. Ya. Dan harus segera Real Madrid menurut gue evaluasi yang dilakukan
di match ini maupun nanti di final Supercopa de España dan kemungkinan besar akan lawan Barcelona, itu murni harus dilihat bahwa Real Madrid sangat butuh pemain. Ancelotti juga harus ngeliat, dan Ancelotti sebenarnya kalau gue bilang dari sisi Ancelotti, dia sudah bilang bahwa dia ingin pemain, tapi manajemen yang tidak mengiyakan itu. Maka dari itu dia sebagai pelatih harus cover manajemen, dan itu tugasnya pelatih. Itu juga yang dilakukan oleh Jurgen Klopp dengan Liverpool, di mana dia bilang squad kita sudah cukup, padahal secara nyata jelas orang awam aja bisa lihat bahwa squad Liverpool itu sangat tipis kedalamannya. Nah, maka dari itu ini semoga membuka mata dari Florentino Perez. Oke, sekarang Real Madrid bisa menang lewat penalti, dan penalti itu murni mental, dan kelihatan penendang Real Madrid itu sangat tenang. Benzema, Modric, Kroos, Asensio semuanya masuk, semuanya melakukan tendangan dengan sempurna. Courtois pun menahan penalti penting dari Jose Gaya, dan ini semua soal mental. Dan kembali lagi, ini menurut gue sangat ugly win dari Real Madrid. Mereka harus segera bebenah, bukan secara squad gue rasa ya gimana, susah juga gitu. Lu bener-bener sudah diharuskan main setelah Piala Dunia yang sangat keras, yang sangat padat. Lu harus main lagi di Liga dengan keriuhan yang terjadi, dengan tuntutan yang terjadi, dengan pressure yang terjadi secara mental, secara fisik. Tentu saja akan ada momen-momen seperti ini, dan lu nggak bisa salahin pemain. Dan ini bukan hanya terjadi untuk Real Madrid, semua tim besar mengalami drop. Kemarin Manchester City kalah 2-0 lawan Southampton. Nah, ini kan membuktikan bahwa ya pemain-pemain itu bukan robot gitu. Pemain-pemain itu juga butuh nafas. Mereka butuh break. Nah, ini yang tidak dilihat oleh FIFA, dan gue rasa tidak akan pernah dilihat oleh FIFA. Bahkan katanya pengen ditambah lagi Piala Dunia antar klub, jadi berapa tim tuh, 30 atau 16. Aduh, ampun, bener-bener gue nggak ngerti lah apa maksudnya FIFA. Dan ya, itu yang pertama, bukan salah pemain, tapi gue rasa harus manajemen Madrid untuk lihat bahwa skuad Real Madrid ini butuh pelapis, butuh pemain baru di Januari lagi. Minimal 2 pemain menurut gue di posisi depan maupun di posisi belakang, yang menurut gue masih sangat rawan. Oke, segitu dulu. Nanti kita bahas besok mungkin kalau gue nonton Barcelona, karena gue sudah cukup menyesal ya nonton Real Madrid tadi malam. Udah mainnya jam 2 subuh sampai penalti, at least hampir 3 jam. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.